Desa Karangungu terletak di pinggiran Kabupaten Banyumas, dikelilingi sawah hijau yang luas membentang hingga ke tepian hutan bambu. Jalan desa masih berupa tanah bercampur kerikil, hanya sebagian kecil yang beraspal kasar. Setiap pagi, udara segar bercampur aroma tanah basah menyambut siapapun yang melangkah keluar rumah. Suara ayam jantan bersahutan, diikuti dentuman lesung para ibu menumbuk padi, menciptakan harmoni khas pedesaan yang menenangkan. Karangungu bukanlah desa yang ramai, tetapi kehangatan warganya membuat siapapun merasa dekat. Di sini, semua orang mengenal satu sama lain, baik lewat hubungan darah, persahabatan, maupun sekadar sapaan setiap berpapasan di jalan. Hidup di Karangungu berjalan sederhana. Sebagian besar warganya adalah petani, menggantungkan hidup pada musim tanam dan panen. Saat musim hujan, sawah terlihat penuh lumpur dengan petani yang membungkuk menanam padi. Ketika musim panen tiba, seluruh desa seakan bergembira bersama. Anak-anak berlarian di pematang sawah, ibu-ibu membantu menjemur gabah, dan bapak-bapak sibuk mengangkut karung hasil panen ke lumbung desa. Gotong royong sudah mendarah daging, bukan hanya saat panen, tapi juga saat ada hajatan, membangun rumah, atau sekadar membersihkan jalan desa. Di tengah kehidupan yang damai itu, terdapat sosok wanita bernama Sukirah. Usianya baru menginjak 30, namun wajahnya menyimpan kesedihan yang membuatnya tampak lebih tua dari umurnya. Ia adalah seorang janda, ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun lalu karena kecelakaan saat bekerja sebagai kuli bangunan di kota. Sejak itu, Sukirah menjalani hidup sebatang kara. Tidak ada anak, tidak ada saudara yang tinggal serumah. Hanya rumah kecil peninggalan orang tuanya yang menjadi tempat ia berlindung dari panas, hujan, dan dinginnya malam. Setiap hari, Sukirah bekerja sebagai pedagang sayur di pasar desa. Ia biasanya berangkat dini hari, ketika bintang masih menggantung di langit. Dengan membawa keranjang bambu berisi sayuran segar hasil kebun sendiri atau titipan tetangga, ia berjalan kaki menuju pasar yang berjarak hampir 2 km. Jalan yang dilaluinya gelap dan sunyi, hanya diterangi lampu minyak di beberapa rumah warga. Namun Sukirah sudah terbiasa. Baginya, itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sesampainya di pasar, ia menggelar dagangannya di tikar lusuh, lalu menata sayuran satu persatu dengan rapi. Dari luar, hidup Sukirah tampak biasa saja. Ia bekerja, berinteraksi dengan pembeli, lalu pulang membawa sisa dagangan. Namun di balik itu, ada sorot mata sinis dari sebagian warga yang membuat langkahnya terasa berat. Beberapa ibu-ibu suka berbisik ketika Sukirah lewat. "Itu janda muda, pulang malam terus," ucap salah satunya dengan nada meremehkan. Lalu yang lain menimpali, "Iya, siapa tahu sebenarnya kerjaannya apa. Katanya sih jualan sayur, tapi kok suka ada laki-laki mampir ke rumahnya." Padahal, laki-laki yang dimaksud hanyalah tukang sayur keliling yang kadang menitipkan dagangan. Namun fitnah mudah menyebar, apalagi di desa kecil seperti Karangungu, di mana kabar lebih cepat beredar daripada angin. Meski sering menjadi bahan gunjingan, Sukirah tetap berusaha menutup telinga. Ia memilih berjalan menunduk, menyibukkan diri dengan pekerjaan, dan berusaha bersikap ramah kepada semua orang. Kadang-kadang ia ikut dalam kegiatan desa seperti kerja bakti membersihkan jalan, atau sekadar membantu tetangga saat ada hajatan. Namun meski hadir, ia tetap merasa berbeda. Orang-orang jarang mengajaknya berbincang panjang, seakan ada jarak tak kasat mata yang memisahkan dirinya dari keramaian. Rumah Sukirah sendiri berada di ujung desa, dekat dengan rumpun bambu yang rimbun. Rumah itu kecil, berdinding papan kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Atapnya dari genteng tanah liat, sebagian retak sehingga jika hujan deras air menetes ke dalam. Di halaman depan hanya ada pohon pisang dan beberapa pot tanaman obat yang ia rawat. Meski sederhana, rumah itu selalu ia jaga kebersihannya. Setiap pagi, ia menyapu halaman dengan sapu lidi, mengangkat jemuran kain lusuh, lalu duduk sebentar sambil menikmati secangkir teh hangat. Di saat itulah, seringkali ia termenung, memandangi jalan desa yang sepi. Entah apa yang dipikirkannya, tetapi sorot matanya kadang terlihat kosong. Hari-hari Sukirah berjalan seperti itu, berulang tanpa banyak perubahan. Bangun sebelum subuh, berangkat ke pasar, pulang siang atau sore, lalu menyiapkan makanan sederhana untuk dirinya sendiri. Malam hari ia sering menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran di ruang tamu kecilnya, ditemani suara serangga malam dari balik rumpun bambu. Suasana sunyi itu kadang membuat hatinya perih, tapi ia mencoba menguatkan diri dengan doa. Dalam hatinya, ia selalu berharap agar kehidupannya bisa lebih tenang, tanpa beban pandangan sinis orang lain. Di tengah masyarakat yang kental dengan budaya gotong royong,
posisi Sukirah seringkali terpinggirkan. Misalnya, saat ada hajatan, ia hanya diminta membantu di dapur, mengupas bawang atau mencuci piring. Jarang sekali ia dilibatkan dalam percakapan hangat antar ibu-ibu di teras rumah. Jika ia mencoba mendekat, pembicaraan sering mendadak berhenti, diganti dengan senyum canggung. Ia tahu apa artinya itu, mereka sedang membicarakan sesuatu yang tidak ingin didengarnya. Dan biasanya, topik itu adalah dirinya sendiri. Namun, tidak semua orang memandang buruk. Ada beberapa tetangga yang masih mau berinteraksi baik, meski jumlahnya tidak banyak. Seorang nenek tua bernama Mbah Semi kadang membeli sayur dari Sukirah dengan senyum tulus. Ada juga Pak Badrun, tukang becak, yang suka menyapanya ketika bertemu di jalan. Kehangatan kecil itu membuat Sukirah tetap merasa ada alasan untuk bertahan, walau hanya secuil. Bagi Sukirah, hidup adalah soal menjalani. Ia sudah merasakan pahitnya ditinggalkan suami, pahitnya sepi, dan pahitnya difitnah. Maka ketika orang-orang menatapnya sinis, ia hanya bisa menelan ludah. Ia percaya, suatu hari nanti, kebenaran akan bicara dengan sendirinya. Sementara itu, ia hanya bisa melanjutkan rutinitas yang sama, berdagang, pulang, lalu mengunci diri dalam kesunyian rumah kecilnya. Hari-hari di desa Karangwungu terus berjalan, dan kehidupan Sukirah tetap bergulir di antara bisik-bisik fitnah yang belum menunjukkan tanda akan berhenti. Bagi sebagian orang, ia hanyalah janda muda yang penuh misteri. Namun bagi dirinya sendiri, ia hanyalah seorang perempuan biasa yang berusaha hidup sebaik-baiknya, meski dunia seakan menutup pintu untuknya. Bagi sebagian orang, Sukirah hanyalah janda muda yang penuh misteri. Namun bagi dirinya sendiri, ia hanyalah seorang perempuan biasa yang berusaha hidup sebaik-baiknya, meski dunia seakan menutup pintu untuknya. Dari sinilah segala bisik-bisik mulai berkembang, menjelma menjadi fitnah yang perlahan meracuni kehidupan di desa Karangwungu. Awalnya hanya bisikan kecil di antara ibu-ibu yang suka duduk di teras sambil menenun atau menumbuk cabai. Setiap kali Sukirah lewat dengan keranjang bambu di punggungnya, pandangan mereka sering mengikuti dengan tatapan penuh kecurigaan. "Kenapa sih dia selalu pulang malam?" bisik salah seorang ibu, sambil pura-pura menatap ke arah lain. Yang lain segera menimpali. "Ya, katanya jualan sayur." "Tapi masa ia jualan sampai malam begitu?" Obrolan kecil itu kemudian menjadi bahan cerita baru yang dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Desa Karangwungu yang tenang mendadak dipenuhi aroma prasangka. Setiap gerak-gerik Sukirah seakan menjadi bahan pengamatan. Jika ia pulang agak larut karena dagangannya baru habis menjelang sore, maka cerita yang terdengar adalah bahwa ia menghabiskan waktu dengan lelaki tak dikenal. Jika ada laki-laki yang kebetulan mampir menitipkan barang dagangan, maka desanya segera berbisik bahwa Sukirah menerima tamu laki-laki di rumahnya. Satu hal kecil berubah menjadi kabar besar, dan kabar itu tak lagi bisa dikendalikan. Di warung kopi milik Pak Sarmo, para lelaki yang biasa nongkrong sambil menyeruput kopi hitam dan merokok kretek juga ikut memperbincangkan Sukirah. "Aku lihat tadi malam lampu rumahnya masih menyala." "Padahal sudah larut," ucap salah seorang pemuda dengan nada mencurigakan. "Ah, paling ada yang bertamu," sahut yang lain sambil tertawa sinis. Percakapan ringan semacam itu, meski terdengar sepele, menjadi bara kecil yang terus meniupkan api fitnah. Fitnah semakin menjadi ketika suatu malam, Sukirah pulang dari pasar dengan langkah tergesa karena hujan deras turun tiba-tiba. Bajunya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, dan keranjangnya hanya berisi sisa sayuran yang tak laku. Kebetulan, ada seorang lelaki muda yang lewat dengan sepeda motor dan menawarkan tumpangan. Sukirah yang kedinginan menerima bantuan itu tanpa pikir panjang. Namun, momen singkat itu tak luput dari mata seorang tetangga yang kebetulan melihat dari balik jendela rumahnya. Keesokan harinya, cerita sudah berubah. Sukirah berboncengan mesra dengan seorang laki-laki malam-malam. Padahal, kenyataannya jauh dari itu. Semakin lama, gosip tentang Sukirah bukan hanya soal pulang malam, tapi juga tuduhan bahwa ia mencari nafkah dengan cara yang tidak pantas. Kata-kata kasar mulai terdengar, meski tidak langsung di depan wajahnya. Anak-anak kecil yang biasanya ramah kini kadang mengejek dengan julukan tak senonoh saat ia lewat. Sukirah hanya bisa menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Di pasar pun, gosip itu ikut merambah. Beberapa pedagang perempuan enggan duduk berdekatan dengannya. Jika dulu mereka masih mau bercakap ringan soal harga cabai atau musim tanam, kini percakapan berhenti setiap kali Sukirah datang. Bahkan ada yang terang-terangan memalingkan wajah. Pelanggan pun mulai berkurang, seakan takut dianggap membeli dagangan dari wanita yang dianggap hina. Sukirah merasa semakin terasing, meski ia tetap berusaha menjajakan sayur dengan senyum tipis di bibirnya.
Waktu berlalu, dan gosip yang semula samar kini sudah dianggap kebenaran oleh banyak orang. Tidak ada lagi yang mencoba mencari tahu atau bertanya langsung kepada Sukirah. Semua percaya begitu saja bahwa janda muda itu menjalani hidup yang penuh noda. Bahkan, beberapa ibu-ibu melarang anak gadis mereka untuk berinteraksi terlalu dekat dengannya. Jangan sering ke rumah Bu Sukirah, ya. Takutnya ketularan sifat buruk, begitu pesan mereka, padahal sifat buruk itu hanyalah rekaan. Namun, tidak semua orang termakan gosip. Ada segelintir warga yang masih menyimpan keraguan. Salah satunya Mbah Semi, nenek tua yang pernah dekat dengan keluarga Sukirah. Ia sering membeli sayur darinya dan melihat sendiri bagaimana Sukirah bekerja keras. Aku nggak percaya kalau dia begitu, ucap Mbah Semi suatu hari kepada tetangganya. Aku lihat sendiri dia berangkat pagi, pulang sore, bawa sayur. Orang kalau capek begitu, kapan sempat main-main? Sayangnya, suara orang tua itu kalah keras dibanding bisik-bisik gosip yang bergaung di seluruh desa. Bagi Sukirah sendiri, semua fitnah itu menjadi beban batin yang berat. Ia sering menatap dirinya di cermin tua di kamarnya, bertanya-tanya apa salahnya hingga harus mendapat perlakuan seperti itu. Ia teringat suaminya yang dulu selalu menenangkannya setiap kali ia merasa sedih. Kini, ia hanya bisa berbicara dengan bayangannya sendiri, berusaha meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, hatinya makin rapuh. Malam-malam Sukirah kini semakin panjang. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan berubah menjadi pengingat betapa sepinya hidup yang ia jalani. Sesekali ia terduduk di tikar ruang tamu, menangis tanpa suara. Ia tak ingin tangisnya terdengar tetangga, karena itu hanya akan menambah bahan gosip baru. Dalam doa-doanya, ia memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk menghadapi ujian ini, agar hatinya tetap teguh meski dunia seakan menjauh. Fitnah yang menyebar di Karangwungu tidak hanya merusak nama baik Sukirah, tapi juga perlahan merenggut haknya untuk hidup tenang di tengah masyarakat. Orang-orang mulai menjauhinya, seakan ia membawa aib yang bisa menular. Tidak ada yang benar-benar tahu kebenaran, tapi semua merasa berhak menghakimi. Sukirah pun akhirnya hidup dalam lingkaran sunyi yang semakin menyesakkan dada. Hari-hari berlalu, dan gosip tentang dirinya bukannya mereda, justru makin menguat. Dari mulut ke mulut, dari warung ke pasar, dari teras rumah ke sawah, nama Sukirah terus disebut dalam nada rendah penuh tuduhan. Hidupnya yang sederhana berubah menjadi bayangan kelam yang menghantui. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, selalu akan ada mata yang menilai dan mulut yang membicarakan. Fitnah telah menjadi tembok besar yang mengurungnya, membuatnya semakin terasing di tanah kelahirannya sendiri. Fitnah telah menjadi tembok besar yang mengurungnya, membuatnya semakin terasing di tanah kelahirannya sendiri. Di balik tembok itu, Sukirah menjalani hari-hari yang penuh kesunyian, menutup luka dalam hati yang tak pernah bisa ia tunjukkan kepada siapapun. Rumah kecil di ujung desa Karangwungu menjadi satu-satunya tempat di mana Sukirah bisa melepas segala kepenatan. Namun justru di dalam rumah itu, kesepian menyergapnya paling kuat. Setiap kali pintu ditutup dan suara-suara warga desa hilang di kejauhan, sunyi datang seperti kabut tebal yang menyesakkan dada. Sukirah sering duduk lama di ruang tamu dengan tatapan kosong, mendengar suara detik jam dinding yang berputar seakan menertawakan betapa lambatnya waktu berjalan bagi dirinya. Di atas meja kayu kecil, ada cermin retak peninggalan ibunya. Sukirah sering menatap bayangannya di sana. Mata yang sayu, wajah yang pucat, garis senyum yang semakin jarang muncul. Kadang ia berbicara lirih pada pantulan dirinya, seakan sedang bercakap dengan seorang sahabat. "Apa aku benar seburuk itu, Bu?" tanyanya pada bayangan yang tentu tak bisa menjawab. Pertanyaan itu selalu menggantung, menambah luka yang dalam. Malam hari menjadi waktu yang paling sulit baginya. Saat desa sudah terlelap, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Di kamar tidurnya yang sempit, Sukirah sering terisak pelan, menekan wajahnya ke bantal agar tangisnya tidak terdengar keluar. Ia tidak ingin ada tetangga yang mendengar, karena ia tahu, tangisannya pun bisa dijadikan bahan omongan. Setiap tetes air mata itu membawa beban perasaan, kesepian karena hidup seorang diri, dan rasa sakit karena tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Namun di tengah kesedihan itu, Sukirah tetap berusaha teguh. Ia tidak ingin larut dalam keputusasaan. Hampir setiap malam, setelah tangisnya mereda, ia mengambil wudhu dan duduk bersila di atas tikar. Suara lembut bacaannya melantunkan ayat-ayat Al-Quran mengisi ruang sepi, memberi kekuatan bagi hatinya yang rapuh. Dalam doa-doanya, ia memohon agar Tuhan membukakan jalan, agar fitnah yang menimpanya bisa terhapus, dan agar hatinya tetap diberi kesabaran.
Rutinitas itu membuatnya masih bisa bertahan. Pagi hari, ia tetap bangun lebih awal, menjerang air, menyiapkan dagangan, lalu berangkat ke pasar. Senyumnya yang ia suguhkan pada pembeli mungkin tampak tipis dan rapuh, tetapi itu adalah usahanya untuk tetap tegar di hadapan dunia. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ada hati yang terus berdarah karena ucapan-ucapan kejam orang-orang sekitarnya. Kadang, ketika pulang dari pasar dan melewati jalan yang sepi, Sukirah menengadah ke langit. Ia melihat awan bergerak perlahan, burung-burung terbang berpasangan, dan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Alam seakan berjalan apa adanya, tidak peduli dengan penderitaan manusia. Dalam momen itu, Sukirah merasa semakin kecil, semakin sendirian. Namun ia juga menemukan ketenangan, bahwa dunia akan tetap berputar, meski ia harus menanggung beban yang berat seorang diri. Tetangga-tetangga yang dulu masih sesekali menyapanya kini semakin jarang melakukannya. Beberapa di antara mereka bahkan memilih memalingkan wajah ketika berpapasan. Hanya Mbah Semi yang masih setia menyapanya dengan ramah. Dari senyum tulus nenek itu, Sukirah merasa sedikit hangat, meski itu hanya sesaat. Tapi di balik kehangatan itu, tetap ada jurang besar yang memisahkan dirinya dengan masyarakat luas. Ia tetaplah sosok yang dipandang berbeda. Ada saat-saat di mana Sukirah ingin sekali berteriak, membela diri, dan mengatakan bahwa semua tuduhan itu salah. Namun ia tahu, kata-katanya tak akan dipercaya. Orang-orang sudah terlanjur yakin dengan cerita yang mereka ciptakan sendiri. Maka ia memilih diam. Dia menjadi benteng terakhirnya, meski diam pula yang membuat luka itu semakin menganga. Setiap sudut rumahnya menyimpan kenangan tentang luka itu. Di dapur yang sempit, ia sering duduk berlama-lama menatap tungku api yang padam, merasakan kehampaan. Di kamar tidur, selimut tipis yang menutup tubuhnya seakan tidak pernah benar-benar memberi kehangatan. Bahkan di halaman depan, saat ia menyapu daun-daun kering, ia merasa setiap helai daun yang jatuh melambangkan satu demi satu harapan yang gugur. Namun meski hidup terasa berat, Sukirah tidak pernah berhenti bekerja. Ia tetap berangkat ke pasar, tetap mengangkat keranjang berat, tetap menjajakan sayur dengan suara serak. Semua itu dilakukannya bukan karena ia berharap dihormati, melainkan karena itu satu-satunya jalan agar ia bisa bertahan hidup. Bekerja keras menjadi tameng agar pikirannya tidak terus-menerus dihantui kesedihan. Dalam kesendiriannya, Sukirah belajar menerima. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi sejak suaminya pergi. Ia tahu, fitnah mungkin tidak akan berhenti begitu saja. Tetapi di balik semua itu, ia percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu di ujung jalan. Keyakinan itulah yang membuatnya terus melangkah, meski setiap langkah terasa berat. Malam semakin larut, dan seperti biasa, Sukirah menutup hari dengan doa panjang. Suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam pekat malam. Ia memohon agar Tuhan menguatkan hatinya, agar ia bisa tetap sabar, agar suatu hari kebenaran bisa terungkap. Air matanya jatuh, membasahi sajadah yang sudah kusam. Namun kali ini, ada sedikit rasa lega. Ia tahu, meski dunia menolaknya, masih ada langit yang mendengar setiap bisikan hatinya. Dan begitulah, luka yang disembunyikan itu terus menemani hari-hari Sukirah. Luka yang tidak pernah ia tunjukkan di hadapan orang lain, tetapi justru menjadi bagian terbesar dari dirinya. Luka itu membuatnya rapuh, namun juga membentuknya menjadi sosok yang lebih tabah. Awalnya hanya rasa letih yang datang lebih cepat dari biasanya. Saat mengangkat keranjang berisi sayuran menuju pasar, punggungnya terasa nyeri, kakinya gemetar, dan napasnya tersengal meski jarak yang ditempuh tidak sejauh biasanya. Ia mengira itu hanya kelelahan biasa. Mungkin kurang tidur, pikirnya, sambil tetap memaksa diri berjalan. Tetapi rasa letih itu semakin hari semakin parah. Kadang ia merasa pandangannya berkunang-kunang, tubuhnya menggigil meski matahari sedang terik, dan keringat dingin mengucur tanpa sebab yang jelas. Di pasar, para pembeli mulai memperhatikan perubahannya. Sukirah yang dulu cekatan menata sayur, kini sering terduduk lemas di tikarnya, wajahnya pucat pasi. Senyumnya yang tipis tampak semakin hambar, suaranya lirih ketika menawarkan barang dagangan. Dagangannya pun semakin sedikit. Jika dulu ia membawa keranjang penuh, kini hanya separuhnya. Ada kalanya ia pulang lebih cepat karena tubuhnya tidak sanggup lagi bertahan. Tetangga yang memperhatikan kondisi itu bukannya merasa iba, malah menjadikannya bahan gunjingan baru. Lihat, kan? Sudah kelihatan azabnya, ucap seorang ibu dengan nada puas, seolah menemukan pembenaran atas prasangka mereka selama ini. Yang lain menambahkan, makanya jangan macam-macam. Tuhan itu adil.
Kalau hidupnya benar, nggak mungkin sampai sakit begitu. Ucapan-ucapan itu menyebar cepat, membuat semakin banyak orang yakin bahwa sakit yang diderita Sukirah adalah hukuman atas dosa besar yang ia sembunyikan. Padahal kenyataannya, Sukirah hanya manusia biasa yang tubuhnya tidak lagi kuat menanggung beban hidup seorang diri. Selama bertahun-tahun ia terbiasa tidur larut malam, bangun dini hari, berjalan jauh dengan membawa beban berat, dan jarang makan teratur. Semua itu membuat daya tahan tubuhnya menurun. Sakit yang menggerogoti dirinya hanyalah buah dari kelelahan panjang dan kesepian yang menyesakkan jiwa. Hari-hari Sukirah kini lebih sering dihabiskan di dalam rumah. Jika biasanya ia masih terlihat menyapu halaman atau menjemur pakaian, kini ia lebih sering terbaring di kamar. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, dan tubuhnya terasa semakin kurus. Sesekali ia berusaha bangun, menyalakan tungku untuk memasak sedikit nasi atau membuat teh hangat. Namun seringkali tubuhnya tidak kuat, hingga ia kembali rebah di tikar. Di tengah sakitnya, tidak banyak orang yang datang menjenguk. Hanya Mbah Semi sesekali mengetuk pintu, membawakan bubur atau sekadar segelas jamu pahit. "Kamu harus kuat, nak," ucap nenek itu, menatap Sukirah dengan mata berkaca-kaca. Sukirah hanya tersenyum lemah, berterima kasih dengan suara serak. Kehangatan sederhana itu terasa begitu berarti, karena hampir tidak ada lagi yang peduli padanya. Sementara itu, sebagian besar warga desa justru semakin menjauh. Mereka enggan masuk ke rumah Sukirah, takut terlibat atau bahkan takut ikut tertimpa kutukan yang mereka yakini. Bahkan ada yang berbisik-bisik di jalan, hati-hati kalau lewat depan rumahnya. Katanya sakitnya aneh. Fitnah dan prasangka telah menutup pintu empati mereka, meninggalkan Sukirah sendirian menghadapi derita. Meski tubuhnya sakit, Sukirah tetap berusaha menjalankan ibadahnya. Dengan tertatih, ia bangun untuk sholat, meski kadang hanya bisa duduk di tepi tikar. Sajadah kusamnya menjadi saksi betapa ia masih menggantungkan segala harapan kepada Tuhan. Dalam doanya, ia tidak pernah mengeluh panjang lebar tentang penderitaannya. Ia hanya memohon diberi kekuatan untuk tetap sabar. Air matanya jatuh, bukan hanya karena sakit fisik yang ia rasakan, tetapi juga karena kesedihan batin yang kian menumpuk. Pagi yang biasanya diisi dengan kesibukan berangkat ke pasar kini terasa hampa. Keranjang bambu yang biasa ia pikul teronggok di sudut ruangan, tak lagi terisi penuh. Tikar jualannya terlipat, seakan ikut beristirahat bersama tuannya. Pasar yang dulu menjadi saksi perjuangannya kini sepi dari kehadirannya. Para pedagang lain mungkin merasa sedikit lega karena saingan berkurang. Tetapi bagi Sukirah, pasar adalah satu-satunya tempat ia merasa masih bisa berinteraksi dengan dunia luar. Kini, dunia itu pun menjauh. Malam-malamnya semakin panjang. Tubuhnya sering menggigil, membuatnya terbangun berulang kali. Kadang ia hanya bisa meringkuk sambil menatap langit-langit rumah yang penuh sarang laba-laba. Pikiran buruk sering datang. Bagaimana jika ia tidak bisa sembuh? Bagaimana jika ia benar-benar sendirian menghadapi ajal? Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia buru-buru beristighfar, mencoba menguatkan diri dengan doa. Hari demi hari, tubuh Sukirah semakin lemah. Bahkan untuk sekadar berjalan ke sumur pun ia harus berpegangan pada dinding rumah. Rambutnya rontok, wajahnya cekung, dan kulitnya semakin pucat. Namun di balik semua itu, ia tetap menyimpan kesabaran yang luar biasa. Ia tidak pernah menyalahkan siapapun, tidak pernah mengutuk warga yang terus memfitnahnya. Dalam hatinya, ia hanya berharap semoga suatu hari nanti kebenaran bisa terungkap, meski mungkin ia sendiri sudah tidak ada. Tetapi bagi warga desa Karangwungu, sakit Sukirah hanyalah sebuah tontonan yang memperkuat dugaan mereka. "Sudah jelas, kan? Itu azab," kata seorang lelaki di warung kopi. "Orang kalau jalannya benar, gak akan jatuh sakit begitu." Mereka tidak pernah tahu bagaimana Sukirah berjuang, bagaimana ia menahan tangis di balik pintu rumah, bagaimana ia berdoa dengan penuh keikhlasan. Mereka hanya melihat dari luar, lalu membuat kesimpulan sendiri. Dan begitulah, sakit itu perlahan menggerogoti tubuh Sukirah, sedikit demi sedikit merampas tenaganya. Ia tetap berusaha bangkit, tetap mencoba bertahan, tetapi setiap hari rasanya seperti berperang melawan dirinya sendiri. Hingga akhirnya, rumah kecil di ujung desa itu benar-benar menjadi saksi bisu dari seorang perempuan yang semakin terpuruk dalam kesepian, sakit, dan fitnah yang tak pernah berhenti menghantuinya. Hingga akhirnya, rumah kecil di ujung desa itu benar-benar menjadi saksi bisu dari seorang perempuan yang semakin terpuruk dalam kesepian, sakit, dan fitnah yang tak pernah berhenti menghantuinya. Dan pada suatu pagi yang sunyi, Sukirah tak lagi membuka matanya. Tubuhnya yang lemah kini terbujur kaku di atas tikar,
wajah pucatnya seperti porselen, bibirnya kaku meski tersungging senyum tipis yang seolah tak ingin meninggalkan dunia dengan dendam. Ia meninggal seorang diri, dalam keheningan yang nyaris mutlak, hanya ditemani suara jangkrik yang terus bersahutan dari luar jendela dan bisikan angin yang menembus sela-sela genteng rumahnya. Kabar kematian Sukirah menyebar ke seluruh penjuru desa dengan cepat. Seakan ada api yang menyalakan obrolan dari rumah ke rumah, dari teras ke sawah, hingga pasar yang sebelumnya sepi karena absennya ia, kini ramai oleh bisik-bisik warga. Orang-orang datang bukan hanya karena rasa penasaran, tetapi juga untuk menilai dan melihat sendiri kondisi rumah sang janda muda yang selama ini menjadi bahan gosip. Begitu sampai di rumah Sukirah, suasana terasa aneh dan canggung. Beberapa warga datang dengan wajah sinis, bukan dengan belasungkawa tulus. Ada yang tampak berbicara satu sama lain sambil melirik ke arah jenazah, seakan sedang menilai apakah fitnah mereka selama ini benar atau tidak. Bisik-bisik terdengar, "Ya ampun, lihat saja sendiri. Memang tampak sakit terus akhirnya mati juga." Yang lain menimpali, "Kalau begitu ya, ini azab Tuhan. Tidak ada yang salah, kan?" Kata-kata itu, meski disamarkan dalam nada biasa, terdengar begitu menusuk bagi siapapun yang masih memiliki rasa empati. Namun, di balik kerumunan itu, beberapa orang tetap merasa iba. Mbah Semi, nenek tua yang selama ini masih peduli pada Sukirah, datang dengan wajah muram. Ia membawa semangkuk bubur hangat dan meletakkannya di meja dekat tikar. "Sudahlah, Nak. Tenanglah di sana," gumamnya lirih sambil menatap wajah yang kini tidak lagi bergerak. Kehadiran Mbah Semi menjadi satu-satunya titik kehangatan di tengah dinginnya hati sebagian besar warga desa yang hadir. Rumah Sukirah, yang selama ini sederhana dan sunyi, kini dipenuhi aroma lilin dan dupa yang dibawa beberapa tetangga. Meski begitu, suasana tetap terasa aneh. Hanya ada sedikit suara tangisan yang terdengar murni, sebagian besar hanya bisik-bisik penuh penilaian. Bahkan beberapa tetangga menatap jenazah Sukirah dengan tatapan dingin, seolah sedang menimbang, apakah selama ini mereka salah menilai, atau justru kebenaran sudah menegaskan tuduhan mereka? Tubuh Sukirah kini terbaring di tengah tikar yang lusuh, dikelilingi kain kafan sederhana yang belum dirapikan. Rambutnya yang semula rapi kini berantakan, wajahnya pucat dan lembut, seolah mengundang belas kasihan yang jarang ia dapatkan semasa hidup. Ia tidak lagi bergerak, tidak lagi berbicara, dan tidak lagi bisa menangkis kata-kata kejam yang selama ini diarahkan padanya. Meninggalnya membuat rumah terasa hening, tetapi keheningan itu terasa berat dan menekan. Seakan setiap sudutnya menyimpan jutaan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Beberapa tetangga yang datang tampak bingung dengan keanehan yang terjadi. Ada yang merasa udara di rumah Sukirah berbeda, berat dan sejuk sekaligus menyeramkan. Lampu yang redup di ruang tamu seolah bergetar sedikit, meski tidak ada angin. Bahkan beberapa orang mengaku mendengar suara lirih yang terdengar seperti isakan pelan dari sudut kamar, meski tidak ada seorang pun di sana. Suasana itu membuat sebagian warga yang datang merinding, menatap satu sama lain dengan tatapan waspada. Di luar rumah, desas-desus mulai muncul lagi. "Apa benar ini azab?" tanya seorang pemuda pada temannya sambil menunduk agar tidak terdengar oleh orang lain. "Kalau aku sih nggak tahu, tapi lihat sendiri. Orang sudah mati, tapi suasananya aneh," jawab temannya sambil menatap rumah Sukirah dengan mata lebar. Berita ini menyebar dengan cepat, membawa rasa penasaran dan ketakutan sekaligus. Malam semakin larut, tetapi sebagian warga tetap berada di rumah Sukirah. Mereka duduk atau berdiri di teras, berbisik-bisik, mencoba memahami perasaan mereka sendiri terhadap kematian seorang janda muda yang selama ini mereka pandang berbeda. Beberapa mencoba mengingat perbuatan Sukirah semasa hidup. Apakah benar ia jahat, atau mereka hanya terlalu cepat menilai? Bisik-bisik itu tidak pernah menemukan jawaban, hanya meninggalkan ketidakpastian yang menusuk dada. Di sisi lain, Mbah Semi duduk di dekat tikar, menundukkan kepala, dan membaca doa panjang. Suaranya pelan, tetapi penuh ketulusan. Ia memohon agar Sukirah diterima di sisi Tuhan, agar segala penderitaan dan fitnah yang menimpanya semasa hidup terhapus. Doa itu berbeda dari suara-suara lain di rumah, hangat, tulus, dan murni. Kehadiran Mbah Semi menjadi satu-satunya pengingat bahwa masih ada kebaikan di dunia, meski terhimpit oleh kepalsuan dan prasangka. Di luar rumah, beberapa anak-anak yang sebelumnya sering mengejek Sukirah, kini menatap dengan tatapan bingung. Mereka tidak mengerti, dan rasa takut mulai muncul. Rumah yang selama ini tampak biasa kini terlihat menyeramkan di malam hari. Bayangan lilin yang menari-nari membuat dindingnya tampak bergerak. Anak-anak itu perlahan menjauh, meninggalkan rumah Sukirah dalam keheningan yang semakin pekat. Dan di dalam rumah, tubuh Sukirah tetap terbaring tenang.
Tidak ada suara lagi yang bisa keluar darinya. Namun meski ia telah tiada, aura yang menyelimuti rumah terasa ganjil, menimbulkan rasa penasaran sekaligus ketakutan bagi siapapun yang hadir. Kehidupan yang dulu berat baginya kini berakhir, tetapi cerita tentang fitnah, kesepian, dan penderitaan masih menggantung di udara, menunggu untuk diurai oleh kebenaran yang mungkin suatu hari akan muncul. Dengan kematian Sukirah, Desa Karangungu tidak hanya kehilangan seorang warganya, tetapi juga menghadapi cermin dari kebencian, prasangka, dan gosip yang selama ini membayani kehidupan seorang manusia biasa. Rumah yang sepi, tikar lusuh, dan senyum tipis yang membeku di wajah Sukirah menjadi saksi bisu bahwa hidup manusia kadang lebih kejam daripada yang terlihat. Dengan kematian Sukirah, Desa Karangungu tidak hanya kehilangan seorang warganya, tetapi juga menghadapi cermin dari kebencian, prasangka, dan gosip yang selama ini membayani kehidupan seorang manusia biasa. Dan pagi itu, suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi sibuk dan tegang. Warga mulai berkumpul di rumah Sukirah, bukan hanya untuk mengucapkan belasungkawa, tetapi juga untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi prosesi pemakaman. Beberapa tetangga membawa ember, sabun, kain, dan air hangat untuk memandikan jenazah. Beberapa lainnya menggali tanah di belakang rumah, menyiapkan liang kubur yang cukup dalam untuk seorang perempuan dewasa. Aroma tanah basah dan embun pagi yang menempel di daun-daun pepohonan menciptakan nuansa yang dingin dan hening, seakan desa itu turut menahan napas. Mbah Semi duduk di sudut rumah, tangannya gemetar memegang kain putih yang akan digunakan untuk mengkafani jenazah. Nenek tua itu berdoa lirih, memohon agar Tuhan memberikan ketenangan bagi Sukirah, dan agar segala luka dan fitnah yang menempel padanya semasa hidup bisa dihapuskan. Namun di luar itu, sebagian besar warga tampak tidak sabar, beberapa bahkan bersuara rendah sambil berbisik tentang dosa yang konon dilakukan Sukirah. Ketika jenazah mulai hendak dimandikan, suasana berubah menjadi aneh dan menegangkan. Tubuh Sukirah terasa begitu berat. Beberapa orang mencoba mengangkatnya dari tikar, tetapi seolah ada kekuatan yang menahan. Lengan dan kakinya sulit digerakkan, seakan tubuh itu menolak disentuh. Beberapa orang saling berpandangan, raut wajah mereka campur aduk antara takut, heran, dan penasaran. Astagfirullah, kenapa berat sekali? Terdengar suara seorang tetangga, gemetar antara takut dan bingung. Ia mencoba lagi mengangkat tubuh Sukirah, tapi tubuh itu tetap seolah menempel di tikar. Air mata perlahan menetes di pipi beberapa warga yang hadir, sebagian karena takut, sebagian karena kasihan. Suasana sunyi yang sebelumnya hanya diisi bisik-bisik kini terasa mencekam. Beberapa ibu mulai berbisik, suara mereka nyaris tidak terdengar, mungkin arwahnya menolak dimandikan, benar-benar menolak. Yang lain mengangguk sambil menunduk, beberapa bahkan menyentuh bibir mereka dengan jari seolah takut mengucapkan kata keras. Keanehan itu membuat desas-desus di antara warga semakin liar. Ada yang percaya bahwa Sukirah semasa hidup telah menanggung banyak fitnah dan penderitaan, sehingga arwahnya tidak mau pergi dengan tenang. Ada juga yang berbisik bahwa ini adalah tanda kutukan, akibat dari perbuatan dosa yang selama ini tersembunyi. Di tengah kerumunan itu, Mbah Semi maju perlahan, mencoba menenangkan semua orang. Diam sejenak, kita jangan gegabah. Kita harus tetap memohon petunjuk Tuhan agar semua berjalan dengan benar, ucapnya dengan suara lembut tetapi tegas. Ia menyentuh tubuh Sukirah dengan tangan gemetar, membelai rambut yang sudah berantakan, seolah mencoba meyakinkan arwahnya untuk tenang. Suasana menjadi hening, semua orang menahan napas, hanya suara doa Mbah Semi yang terdengar di antara desah angin dan kicau burung pagi. Beberapa tetangga pria mencoba kembali mengangkat tubuh Sukirah. Kali ini mereka berusaha lebih hati-hati, namun beratnya jenazah tetap tak wajar. Ada yang berusaha menarik lengan, ada yang menahan kaki, tetapi tubuh itu tetap kaku dan menolak digerakkan. Sekali-sekali terdengar desisan samar dari bibir beberapa wanita, seolah mereka merasakan aura aneh yang memancar dari jenazah. Seiring waktu berjalan, bisik-bisik warga berubah menjadi komentar keras. Aneh, tubuhnya menolak, seperti ada yang mengikat dari dalam, ucap salah satu lelaki parubaya sambil mundur beberapa langkah. Beberapa anak muda yang ikut datang menatap dengan mata terbelalak, jantung mereka berdetak kencang karena ketakutan yang muncul tiba-tiba. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah Sukirah benar-benar sudah meninggal, atau arwahnya masih menempel di tubuh itu, menolak untuk pergi? Di luar rumah, suasana semakin ramai. Orang-orang dari berbagai arah mulai berdatangan, sebagian karena penasaran, sebagian karena ingin menyaksikan sendiri fenomena yang konon menimpa Sukirah. Aroma tanah basah dari liang yang mulai digali bercampur dengan aroma dupa dan lilin yang dibawa beberapa tetangga. Pepohonan di sekitar rumah bergerak diterpa angin pagi, bayangan daun-daun tampak menari di dinding rumah,
menambah kesan mistis yang tidak bisa dijelaskan. Mbah Semi kembali maju, menunduk di dekat jenazah, membaca doa-doa panjang yang penuh dengan harapan dan ketulusan. Ia menepuk lembut tubuh Sukirah, membisikkan kata-kata agar arwahnya tenang dan tidak menolak prosesi ini. Beberapa orang yang hadir mulai terdiam, mendengar suara doa yang meresap ke hati, merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Beberapa tetangga yang semula bersikap sinis, kini menundukkan kepala, menyadari bahwa apa yang mereka lihat mungkin lebih besar daripada sekadar fitnah dan gosip selama ini. Beberapa kali tubuh Sukirah mulai terasa ringan ketika disentuh doa Mbah Semi, namun tidak sepenuhnya bisa digerakkan. Setiap upaya untuk memandikan jenazah selalu terasa berat, seperti ada kekuatan yang menahan dari dalam. Wajah beberapa warga berubah pucat, sebagian menelan ludah, sementara sebagian lain menatap satu sama lain dengan ketakutan. Semua sepakat, ini bukanlah kejadian biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang misterius di balik tubuh Sukirah. Akhirnya, setelah beberapa jam, proses memandikan jenazah baru bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Dengan hati-hati dan doa yang tak henti, tubuh Sukirah perlahan bisa digerakkan dan dibersihkan. Air hangat mengalir di tubuhnya, sabun wangi menghilangkan sisa kotoran dan debu dari perjalanan hidupnya yang penuh penderitaan. Setiap tetes air seolah menenangkan aura di sekitarnya, membawa ketenangan yang lambat laun bisa dirasakan semua orang yang hadir. Meski jenazah Sukirah akhirnya berhasil dimandikan dan dikafani, suasana tetap dipenuhi rasa ganjil dan misteri. Beberapa orang masih berbisik, sebagian masih merasa takut, dan beberapa lainnya mulai menyesali prasangka yang selama ini mereka buat. Rumah Sukirah kini menjadi saksi dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuat setiap orang terdiam dan menatap dengan penuh kekagetan. Prosesi pemakaman masih panjang, tetapi peristiwa di rumah itu meninggalkan kesan yang dalam, bahwa meski seseorang telah meninggal, rahasia, penderitaan, dan misteri yang menyelimuti hidupnya kadang tidak berhenti begitu saja, bahkan setelah jasad itu terbujur kaku. Prosesi pemandian dan pengkafanan jenazah Sukirah memang akhirnya berjalan, meski dengan penuh kesulitan dan ketegangan. Namun, suasana misterius di rumahnya tidak berhenti sampai di situ. Justru setelah jenazah selesai dimandikan, keanehan mulai muncul satu demi satu, membuat semua orang yang hadir semakin merasa ngeri dan bingung. Begitu kain kafan pertama kali mulai menutupi tubuh Sukirah, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali salah satu tetua desa mencoba merapikannya, kain itu seakan bergerak sendiri, melorot dari tubuh jenazah seolah menolak untuk menutupi tubuh perempuan itu. Beberapa orang menahan napas, sementara yang lain saling menatap tanpa berkata apa-apa. "Apa ini?" bisik seorang pemuda dengan suara bergetar. Air hangat yang digunakan untuk membersihkan tubuh Sukirah pun tampak menimbulkan fenomena yang tidak biasa. Setiap tetes air yang mengalir di kulit jenazah seakan memantul, menetes ke lantai dengan arah yang aneh, seolah menolak menyentuh tubuh itu sepenuhnya. Beberapa tetangga yang mencoba membantu terkejut dan menahan tangan mereka, takut menyentuh jenazah lebih dekat. Aura di rumah kecil itu menjadi semakin tebal, terasa berat dan penuh misteri. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah. Awalnya hanya desisan halus yang terdengar samar, tetapi perlahan semakin jelas, suara seperti isak tangis lembut, diselingi rintihan lirih yang membuat bulu roma berdiri. Tidak ada seorang pun yang berani menoleh terlalu jauh, tetapi semua mata tertuju pada jenazah Sukirah. Beberapa tetangga menundukkan kepala, menutup telinga, sementara yang lain saling berbisik, mencoba menafsirkan suara-suara yang tak masuk akal itu. Di tengah kekacauan itu, beberapa orang yang selama ini paling keras mengutuk Sukirah mulai merasa takut. Mungkin, memang benar apa yang mereka bilang, gumam salah satu lelaki parubaya sambil mundur beberapa langkah. Arwahnya, menolak, bisik seorang ibu yang tangannya gemetar memegang ujung kain kafan. Ketakutan mulai menguasai sebagian besar warga yang hadir. Bahkan mereka yang awalnya hanya penasaran kini merasa seakan berada di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kemampuan mereka memahami. Mbah Semi tetap teguh di samping jenazah. Ia membaca doa-doa panjang dengan suara lembut, kadang menyentuh tubuh Sukirah untuk menenangkan arwahnya. Perlahan, beberapa kain kafan mulai tetap berada di tempatnya, dan suara-suara ganjil itu sedikit mereda. Namun tetap saja, aura aneh yang mengelilingi rumah membuat semua orang menundukkan kepala dan menjaga jarak. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di halaman rumah kini bersembunyi di balik pohon, menatap dengan mata terbelalak. Beberapa tetangga yang masih nekat mendekat merasakan dingin yang menembus tulang, meski udara pagi terasa hangat. Suasana di rumah Sukirah begitu berbeda dari lingkungan sekitarnya. Setiap langkah terdengar lebih berat, setiap napas terasa tegang, dan setiap desahan terdengar lebih nyaring. Ada yang merasakan bulu kuduknya berdiri,
jantung berdebar, dan ketakutan yang sulit dijelaskan menguasai seluruh tubuh. Fenomena itu membuat sebagian warga yakin bahwa kematian Sukirah bukan sekadar meninggal biasa. Mereka percaya bahwa ada dosa besar yang membuat arwahnya tidak tenang. Dulu dia memang, kalian tahu sendiri kan, bisik seorang ibu sambil menatap sekeliling, seakan takut ada yang mendengar. Mungkin itulah sebabnya arwahnya menolak pergi. Tuhan menegur dengan cara ini, ucap seorang lelaki parubaya dengan raut wajah serius, menambahkan rasa takut yang semakin mencekam. Di luar rumah, bisik-bisik dan desas-desus mulai meluas ke seluruh desa. Orang-orang menceritakan tentang air yang memantul dari tubuh Sukirah, kain kafan yang bergerak sendiri, dan suara-suara aneh yang terdengar di dalam rumah. Setiap cerita berubah menjadi legenda yang semakin menakutkan bagi pendengar baru, bahkan bagi mereka yang belum melihat langsung kejadian itu. Desa Karangwungu, yang selama ini hanya dihantui gosip tentang Sukirah semasa hidup, kini benar-benar dirasuki aura misteri yang nyata dan menakutkan. Beberapa anak muda yang hadir mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Bayangan di dinding rumah menari-nari mengikuti arah lilin yang bergetar, angin sepau-sepau terdengar seperti suara bisikan, dan lantai kayu yang tua berderit tanpa sebab yang jelas. Ketegangan itu membuat beberapa orang mundur perlahan, sambil memandang jenazah dengan campuran rasa takut, penasaran, dan penyesalan. Mbah Semi, yang tetap di sisi Sukirah, terus membacakan doa. Ia berharap agar ketenangan bisa datang, bahwa arwah Sukirah bisa menerima kedamaian, dan agar aura ganjil yang mengelilingi rumah tidak menjadi lebih buruk. Ia menepuk lembut tangan jenazah, mengusap rambut yang berantakan, sambil memohon ampun bagi semua yang pernah menyakiti atau menuduh Sukirah. Suasana hening itu memberikan sedikit rasa aman bagi beberapa orang yang masih bertahan, meski tetap saja ketakutan membayangi mereka setiap saat. Setiap kali seseorang mencoba mengangkat jenazah untuk dipindahkan ke liang kubur, tubuh Sukirah terasa semakin berat, menolak digerakkan. Ada yang mencoba bersandar dengan tenaga bersama, tetapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan. Beberapa orang menahan napas, saling bertukar pandang dengan mata penuh ketakutan, tidak ada yang berani berkata terlalu keras. Suasana di rumah itu seperti berada di dunia lain, jauh dari kehidupan biasa yang mereka kenal sehari-hari. Hari mulai menjelang siang, namun fenomena ganjil itu tetap berlangsung. Air yang menetes dari ember memantul, kain kafan selalu tergelincir, dan suara lirih terus terdengar di sudut rumah. Desa Karangwungu kini terbagi antara mereka yang ketakutan, yang bersimpati, dan yang percaya bahwa apa yang terjadi adalah hukuman ilahi. Semua merasa bahwa Sukirah tidak meninggalkan dunia ini begitu saja. Ada sesuatu yang masih melekat, sesuatu yang menuntut perhatian dan menghantui setiap orang yang berani menatap jenazahnya terlalu lama. Malam yang akan datang dijanjikan akan lebih panjang, penuh ketegangan, dan misteri. Rumah kecil itu telah menjadi pusat perhatian desa, bukan lagi karena gosip semata, tetapi karena kebenaran yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Jenazah Sukirah tetap menjadi misteri hidup bagi semua orang yang hadir, mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata, antara kesalahan manusia dan keadilan yang menunggu. Rumah kecil itu telah menjadi pusat perhatian desa, bukan lagi karena gosip semata, tetapi karena kebenaran yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Suasana mencekam yang menyelimuti rumah Sukirah membuat warga desa Karangwungu gelisah. Setelah fenomena kain kafan yang terus terlepas, air yang seolah menolak tubuh jenazah, dan suara-suara lirih yang terdengar dari sudut rumah, kini muncul satu langkah baru. Para ustadz dipanggil untuk mendoakan jenazah Sukirah. Para ustadz datang dari desa sekitar, masing-masing membawa Al-Quran dan tasbih, wajah mereka serius, menandakan bahwa ini bukan sekadar prosesi pemakaman biasa. Beberapa warga berkumpul di teras dan halaman rumah, berharap doa-doa yang dilantunkan akan menenangkan arwah Sukirah, membuat tubuhnya bisa diterima di alam lain dengan tenang. Namun ketegangan tetap terasa. Udara di rumah itu begitu tebal, seolah mengandung aura yang sulit diuraikan. Begitu doa pertama dilantunkan, suasana berubah. Suara-suara ganjil terdengar dari sudut kamar. Bisik lirih, seperti suara isak tangis yang samar, mengiringi lantunan ayat suci. Angin di rumah itu tiba-tiba berhembus lebih kencang, meski jendela tertutup rapat, dan kipas angin tua yang sudah lama tidak berfungsi mulai bergetar halus. Beberapa tetangga menahan napas, saling berpandangan dengan mata terbuka lebar, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Astagfirullah, ucap salah satu ustadz sambil melantunkan ayat berikutnya. Namun yang terjadi selanjutnya semakin menegangkan. Setiap kata yang keluar dari bibir mereka terdengar seperti terbang, tercerai oleh angin, sehingga gema lantunan doa tidak menyentuh jenazah sepenuhnya. Ada yang mencoba membaca lebih keras, namun suara-suara itu tetap seakan terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat.
Beberapa warga mulai bersuara dengan nada takut. "Apa benar, dia melakukan sesuatu yang besar?" tanya seorang ibu paruhbaya sambil memegang dada. Kalau doa saja tidak diterima, mungkin selama hidupnya memang ada perbuatan yang menimbulkan murka. Bisik-bisik itu menyebar cepat, menimbulkan kegaduhan baru. Bahkan mereka yang sebelumnya merasa iba mulai terguncang, ragu apakah fitnah selama ini ada benarnya. Mbah Semi tetap di sisi jenazah, mencoba menenangkan semua orang. "Jangan terburu-buru menilai. Ini bukan urusan manusia, tetapi urusan Tuhan," katanya pelan, tangannya gemetar saat menepuk lembut kain kafan. Ia melanjutkan doa panjangnya, mencoba menenangkan arwah Sukirah. Namun angin tetap berhembus kencang, kain kafan bergerak-gerak seakan menolak ketenangan yang diupayakan Mbah Semi. Para ustadz mencoba berbagai metode. Ada yang membaca doa panjang, ada yang menepuk tangan ringan di tubuh jenazah untuk menenangkan aura, ada pula yang meniupkan asap dupa ke arah jenazah. Semua cara dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh keyakinan, namun tetap saja hasilnya sama. Doa terdengar seperti tercerai, suara-suara ganjil masih terdengar, dan tubuh Sukirah tetap menolak untuk menerima ketenangan yang diharapkan. Warga semakin panik. Anak-anak menutup telinga, beberapa dewasa menundukkan kepala, dan beberapa orang saling merapat untuk saling memberi rasa aman. Suasana desa yang biasanya tenang kini penuh ketegangan. Mereka merasa bahwa apa yang terjadi bukan sekadar fenomena biasa, tetapi tanda bahwa ada sesuatu yang besar dan menakutkan di balik kematian Sukirah. "Lihat, lihat sendiri," gumam seorang lelaki paruhbaya, matanya tak lepas dari jenazah. Doa saja tidak diterima. Mungkin selama hidupnya, ia melakukan hal-hal yang, Tuhan yang tahu. Ucapan itu membuat bisik-bisik lain terdengar semakin jelas. Beberapa orang mulai percaya bahwa fitnah selama ini benar adanya, dan kematian Sukirah hanyalah puncak dari karma atau dosa yang belum dibayar. Mbah Semi menatap wajah jenazah dengan penuh kasih. "Nak, tenanglah, biarlah doa-doa ini sampai padamu, walau tak terdengar oleh manusia. Semoga Allah meredakan semua yang menempel pada hatimu," bisiknya lirih. Tangannya terus menyentuh tubuh Sukirah, membelai rambutnya yang berantakan, menepuk pipi yang pucat, dan menenangkan aura di sekitarnya. Namun aura ganjil itu tetap terasa, membuat sebagian warga tetap merasa ngeri. Beberapa tetua desa mencoba menenangkan warga yang mulai ribut. "Kita jangan tergesa-gesa menilai," kata salah satu lelaki tua. "Semua ini urusan gaib. Kita hanya bisa berdoa dan menjaga diri." Namun ketakutan tetap menguasai banyak orang, terutama mereka yang selama ini ikut menyebarkan gosip tentang Sukirah. Mereka merasa bahwa fitnah yang mereka ciptakan kini kembali menghantui mereka sendiri, melalui fenomena ganjil yang menimpa jenazahnya. Seiring waktu, fenomena doa yang tertolak itu terus berlangsung. Setiap tetes air dari wudhu yang digunakan untuk membersihkan tangan ustadz bergetar, kain kafan tetap bergerak-gerak, dan suara lirih tetap terdengar dari sudut rumah. Warga menjadi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah selama hidup Sukirah, dan kematiannya pun tidak membawa kedamaian yang seharusnya. Suasana desa pun mulai terbagi. Sebagian percaya bahwa ini bukti fitnah benar adanya, sebagian lain merasa kasihan dan mencoba tetap yakin bahwa doa-doa mereka akan sampai ke arwah Sukirah. Malam pun mulai tiba, udara semakin dingin, dan rumah Sukirah tetap menjadi pusat misteri. Para ustadz akhirnya meninggalkan rumah dengan hati berat, sedangkan sebagian warga pulang sambil membisikkan cerita-cerita menakutkan tentang apa yang mereka saksikan. Rumah itu kini menjadi simbol keanehan yang sulit dijelaskan, pengingat bahwa hidup dan kematian Sukirah meninggalkan teka-teki yang menakutkan, mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Dengan doa yang tertolak itu, desa Karangwungu tidak lagi sama. Warga semakin hati-hati, bisik-bisik semakin deras, dan rasa takut yang menempel pada jenazah Sukirah mulai menular ke seluruh desa. Fenomena ini bukan hanya tentang kematian seorang perempuan, tetapi tentang bagaimana fitnah, prasangka, dan misteri bisa meninggalkan jejak yang membekas dalam hati manusia, bahkan setelah jasad itu berbaring di tikar. Dengan doa yang tertolak itu, desa Karangwungu tidak lagi sama. Warga semakin hati-hati, bisik-bisik semakin deras, dan rasa takut yang menempel pada jenazah Sukirah mulai menular ke seluruh desa. Namun di tengah kegaduhan dan ketegangan yang meliputi rumah Sukirah, perlahan muncul sosok yang selama ini tersembunyi di balik keramaian. Mbak Narti, sahabat lama Sukirah, seorang perempuan yang selama ini jarang muncul di depan umum. Ia memandang rumah Sukirah dengan mata berkaca-kaca, langkahnya pelan tetapi mantap, seolah membawa keberanian yang sudah tertahan terlalu lama. Beberapa warga yang melihatnya menatap dengan heran. Mbak Narti dikenal sebagai perempuan sederhana, tenang, dan tidak banyak bicara.
Namun kali ini, tatapannya penuh keteguhan. Ia masuk ke halaman rumah, menyingkir dari kerumunan, dan memulai langkahnya menuju jenazah Sukirah. Beberapa orang menunduk, merasa bahwa mungkin ia memiliki sesuatu yang penting untuk diungkapkan, sesuatu yang bisa menjelaskan misteri dan fenomena ganjil yang selama ini menghantui desa. Mbak Narti menatap jenazah sahabatnya dengan air mata menetes di pipi. Suara desis angin dan bisik-bisik warga terasa sepi dibanding getaran emosi yang ia rasakan. Ia menunduk, menepuk lembut kain kafan yang masih bergerak-gerak, lalu memulai kata-kata pertamanya dengan suara pelan tetapi jelas. Sukirah, aku yang seharusnya bicara sejak lama, tetapi aku takut. Aku takut orang tidak percaya, takut fitnah semakin parah. Tapi sekarang, aku tidak bisa diam lagi. Semua warga berhenti bergerak, menahan napas, menyadari bahwa kata-kata Mbak Narti bukan sekadar omongan kosong. Ada keberanian, ada ketulusan, dan ada rasa sakit yang mendalam di balik pengakuannya. Ia menunduk lebih dalam, lalu mulai menceritakan segala hal tentang sahabatnya yang telah meninggal. Sukirah selama hidupnya adalah perempuan yang baik. Rajin beribadah, sabar, dan pekerja keras. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyiapkan dagangan. Dan setiap malam pulang setelah pasar sepi karena ia ingin memastikan tidak ada yang kekurangan sayur. Semua tuduhan, semua gosip tentang dia, hanyalah kebohongan. Warga mulai saling menatap. Ada yang raut wajahnya berubah, mulai menyesal. Ada yang masih sulit percaya, namun sebagian lainnya mulai merasakan kebenaran dalam kata-kata Mbak Narti. Orang-orang iri, lanjut Mbak Narti, tidak tahan melihat dia tetap tegar, meski difitnah dan dijauhi. Mereka menyebarkan cerita palsu, mengatakan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan. Mereka menuduhnya pulang malam karena alasan yang tidak benar. Padahal, dia hanya pulang larut karena menyelesaikan pekerjaannya, memastikan dagangannya habis dan tidak ada yang kelaparan. Mbak Narti menundukkan kepala, menahan tangisnya. Ia meraih tangan jenazah Sukirah, menyentuh pipi sahabatnya yang dingin, dan berbisik lirih, maafkan aku karena tidak bisa melindungimu lebih lama. Semua ini harus diketahui orang. Mereka harus tahu siapa kamu sebenarnya. Suara itu begitu lirih, namun jelas terdengar oleh semua orang di halaman. Sebagian warga menundukkan kepala, menyesal, dan merasakan malu yang sulit dijelaskan. Ia melanjutkan, menceritakan detil kehidupan Sukirah yang selama ini disembunyikan. Sukirah bukanlah wanita nakal, bukan orang jahat. Dia selalu membantu tetangga, kadang diam-diam memberikan sayur gratis kepada yang miskin. Dia selalu tersenyum meski hatinya sakit karena fitnah. Aku tahu, hatinya penuh kesedihan, tapi ia tetap sabar, tetap menahan semua penderitaan seorang diri. Dan kini, lihatlah, dia pergi seorang diri, meninggalkan kita semua tanpa bisa membela diri. Seiring Mbak Narti berbicara, suasana di rumah Sukirah berubah. Ada ketenangan yang perlahan menembus rumah, menggantikan ketegangan dan aura ganjil yang selama ini menyelimuti. Beberapa tetangga merasakan hawa yang hangat, berbeda dari rasa berat dan dingin yang sebelumnya mencekam. Hanya suara doa Mbak Narti yang terdengar, bersamaan dengan desiran angin yang perlahan tenang, seolah alam pun ikut mendengarkan pengakuannya. Beberapa warga mulai menangis. Ada yang menutup wajah dengan tangan, ada yang menundukkan kepala, merasa bersalah karena selama ini ikut menyebarkan fitnah atau percaya pada gosip. Ada juga yang menatap jenazah Sukirah dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa mereka salah menilai seorang manusia yang sederhana tetapi berhati mulia. Kata-kata Mbak Narti seperti membuka tabir misteri yang selama ini menutupi kebenaran hidup Sukirah. Mbak Narti terus berbicara, menegaskan bahwa setiap perilaku Sukirah yang disalahpahami memiliki alasan yang tulus. Dia pulang malam bukan karena salah, tapi karena ia menyelesaikan dagangan, memastikan setiap pembeli mendapat sayur segar. Dia tersenyum meski sakit hati, karena ia tidak ingin menyakiti siapapun. Semua tuduhan tentang dirinya hanyalah kebohongan yang dibuat orang-orang yang iri dan dengki. Seiring waktu, pengakuan Mbak Narti membuat sebagian besar warga mulai berubah pandangan. Mereka yang awalnya yakin bahwa kematian Sukirah adalah akibat dosa besar mulai ragu. Sebagian lain merasa lega karena kebenaran mulai terungkap, meski rasa takut pada fenomena ganjil jenazah masih tersisa. Namun hati mereka kini sedikit lebih tenang, mengetahui bahwa sosok Sukirah selama ini adalah seorang perempuan baik yang hanya menjadi korban fitnah. Di saat yang sama, Mbak Semi menunduk lebih dalam, menepuk lembut tangan jenazah Sukirah sambil menyadari bahwa pengakuan Mbak Narti membawa cahaya baru. Suasana rumah tidak lagi sepenuhnya menyeramkan. Angin yang sebelumnya berhembus keras kini pelan,
kain kafan tetap di tempatnya, dan aura ganjil perlahan mereda. Meski tubuh Sukirah tetap tak bergerak, ketenangan mulai menyelimuti rumah kecil itu, menandakan bahwa sahabatnya akhirnya bisa menerima doa dan pengakuan yang tulus. Dengan pengakuan Mbak Narti, seluruh desa Karangwungu akhirnya mulai memahami siapa Sukirah sebenarnya. Fitnah yang selama ini menghantuinya kini mulai tersingkap, dan warga perlahan menyadari bahwa penilaian mereka selama ini terlalu cepat, terlalu dangkal. Sosok Sukirah, yang selama hidupnya selalu sabar dan baik hati, kini mulai mendapatkan tempat yang layak di hati orang-orang yang tersisa, walau ia telah tiada. Dengan pengakuan Mbak Narti, seluruh desa Karangwungu akhirnya mulai memahami siapa Sukirah sebenarnya. Fitnah yang selama ini menghantuinya kini mulai tersingkap, dan warga perlahan menyadari bahwa penilaian mereka selama ini terlalu cepat, terlalu dangkal. Namun suasana di rumah Sukirah masih belum sepenuhnya tenang. Aura ganjil yang menyelimuti rumah kecil itu seakan menunggu sesuatu untuk menyelesaikan rangkaian misteri yang terjadi. Malam itu, setelah pengakuan yang tulus dari Mbak Narti, Mbah Semi dan para tetua desa memutuskan untuk mencoba memandikan jenazah Sukirah kembali. Kali ini, mereka datang dengan hati yang tulus, penuh ikhlas, dan doa yang murni. Tidak ada lagi bisik-bisik sinis, tidak ada lagi desas-desus penuh prasangka. Setiap langkah dilakukan dengan lembut, penuh rasa hormat, seolah menyadari kesalahan yang selama ini mereka buat terhadap seorang perempuan yang baik hati. Para ustadz membawa air hangat, sabun wangi, kain kafan baru, dan Al-Quran. Setiap gerakan mereka disertai doa, setiap tetes air yang jatuh disertai harapan agar jenazah Sukirah diterima di sisi Tuhan. Mereka membaca doa-doa panjang dengan suara yang lebih merdu, menenangkan, seakan seluruh niat mereka terkonsentrasi untuk membawa kedamaian bagi arwah Sukirah. Begitu air pertama disiramkan ke tubuh Sukirah, semua orang terdiam. Tubuh yang sebelumnya terasa berat, kini mulai terasa ringan. Air tidak memantul seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia meresap sempurna ke kulit jenazah. Setiap tetes yang mengalir seolah membawa ketenangan, menyapu sisa-sisa aura ganjil yang sebelumnya menakutkan. Wajah Sukirah, yang pucat dan kaku, kini terlihat lebih tenang, seolah damai mulai hadir meski tubuhnya tetap diam. Kain kafan yang tadinya selalu terlepas kini bisa menempel sempurna. Setiap lipatan rapih menutupi tubuh Sukirah dengan lembut. Para ustadz dan Mbah Semi menepuk lembut kain itu, mengatur agar rapih, sambil terus melantunkan doa-doa yang tulus. Aroma sabun, dupa, dan lilin bercampur, menciptakan suasana hangat yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Suara desiran angin yang menakutkan kini pelan, hampir seakan menunduk menghormati ketulusan doa yang baru dilantunkan. Beberapa warga yang menyaksikan proses itu terkejut. Mata mereka terbuka lebar, tidak percaya dengan perubahan yang terjadi. Wajah yang tadinya penuh ketegangan kini berubah menjadi campuran kagum dan haru. Ada yang meneteskan air mata, menyadari bahwa kebenaran memang bisa menenangkan, dan bahwa fitnah serta prasangka selama ini telah membuat mereka salah paham terhadap seorang manusia yang begitu baik hati. Mbak Narti berdiri di samping Mbah Semi, menunduk, menatap jenazah sahabatnya dengan mata basah. Ia merasakan kelegaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Kini kau tenang, nak," bisiknya lirih. "Tidak ada lagi yang bisa mengganggumu. Semua orang akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku mohon maaf, karena tidak bisa melindungimu lebih cepat." Suaranya lembut, namun terasa kuat, seperti membawa energi yang menenangkan setiap sudut rumah. Setelah pemandian selesai, jenazah Sukirah dikafani dengan rapi. Kain putih menutupi seluruh tubuhnya, rapih, lembut, dan penuh hormat. Tubuh yang sebelumnya sulit digerakkan kini mudah diangkat. Para ustadz saling berpandangan, tersenyum tipis, menyadari bahwa ketulusan doa memang mampu menyingkap keanehan yang sebelumnya menahan jenazah Sukirah. Setiap gerakan terasa ringan, dan semua orang yang hadir merasakan hawa hangat yang perlahan memenuhi ruangan. Beberapa tetangga yang semula ragu atau ketakutan kini mulai menundukkan kepala, tersadar bahwa kebenaran bisa mengubah segalanya. Mereka menyadari bahwa prasangka dan fitnah telah menyesatkan penilaian mereka. Rumah Sukirah, yang selama ini penuh ketegangan, kini dipenuhi dengan ketenangan, doa, dan rasa hormat. Setiap orang yang hadir merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan dengan akal semata. Suasana yang sebelumnya mencekam kini lembut, hangat, dan penuh pengakuan. Mbah Semi menepuk lembut tangan Sukirah, menatap wajahnya, dan melanjutkan doa panjang. Ia berbisik, "Nak, ketulusan dan kesabaranmu selama hidup tidak sia-sia. Kini semua orang tahu siapa dirimu. Semoga Allah menerima setiap amalanmu, dan setiap luka yang menimpamu selama hidup ini diganti dengan ketenangan abadi.
Suara doa itu menembus seluruh rumah, menghilangkan sisa-sisa aura ganjil, menyelimuti jenazah dengan ketenangan yang lama ditunggu. Sementara itu, para ustadz menutup prosesi dengan lantunan doa bersama. Setiap tetangga ikut menundukkan kepala, ikut merasakan energi ketulusan yang terpancar dari doa itu. Bahkan beberapa anak yang sebelumnya menatap dengan mata terbelalak ini duduk diam, mendengarkan, merasakan ketenangan yang menenangkan jiwa. Suasana rumah menjadi berbeda sama sekali. Dari rumah yang penuh misteri, kini berubah menjadi tempat yang damai, penuh hormat, dan penerimaan. Di luar rumah, malam mulai larut, udara dingin masih terasa, tetapi tidak lagi mencekam. Lilin dan dupa yang dibawa selama prosesi menambah hangat suasana, dan angin yang sebelumnya keras kini seolah berhembus lembut, menandakan bahwa ketenangan telah hadir. Desa Karangungu, yang selama beberapa hari terguncang oleh fenomena ganjil jenazah Sukirah, mulai merasakan kelegaan. Semua orang yang hadir menyadari bahwa kebenaran, kesabaran, dan ketulusan doa mampu menyingkap keanehan, mengubah ketakutan menjadi damai. Tubuh Sukirah kini siap untuk dimakamkan. Tubuh yang semula berat, menolak disentuh, dan dikelilingi aura ganjil, kini terasa ringan, sempurna, dan diterima oleh setiap doa yang dilantunkan. Semua yang hadir merasakan bahwa prosesi ini bukan sekadar ritual pemakaman, tetapi penyingkapan kebenaran yang sesungguhnya, sebuah pengakuan atas hidup dan kematian seorang perempuan yang selama hidupnya telah sabar menanggung fitnah. Malam itu, rumah Sukirah berubah menjadi simbol keikhlasan dan penerimaan. Fenomena ganjil yang selama beberapa hari menakutkan warga kini lenyap, digantikan oleh suasana damai dan tenang. Desa Karangungu belajar bahwa ketulusan, doa, dan pengakuan kebenaran mampu menyingkap misteri, membersihkan prasangka, dan membawa ketenangan bahkan bagi yang telah tiada. Tubuh Sukirah kini siap untuk dimakamkan. Tubuh yang semula berat, menolak disentuh, dan dikelilingi aura ganjil, kini terasa ringan, sempurna, dan diterima oleh setiap doa yang dilantunkan. Malam itu, rumah Sukirah telah berubah menjadi simbol keikhlasan dan penerimaan. Suasana damai memenuhi setiap sudut rumah, dan angin yang sebelumnya dingin dan mencekam kini berhembus lembut, membawa kesan tenang yang aneh namun menenangkan. Keesokan harinya, seluruh warga desa Karangungu berkumpul di halaman rumah Sukirah dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa lega, ada rasa takut yang tersisa, dan ada rasa malu yang mendalam. Orang-orang menundukkan kepala, sebagian berbisik pelan di antara diri mereka sendiri, menyadari kesalahan besar yang selama ini mereka lakukan. Gosip dan fitnah yang mereka sebar terhadap Sukirah kini terasa begitu kejam, dan hati mereka mulai tergetar dengan penyesalan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mbak Narti berdiri di sisi liang kubur, wajahnya tetap basah oleh air mata. Ia menatap tanah yang akan menampung sahabatnya, merasa campuran sakit, lega, dan damai. Akhirnya kau tenang, nak, bisiknya lembut. Suara itu terdengar nyaris samar di antara lantunan doa para ustadz dan desiran angin. Namun setiap orang yang hadir merasakan ketulusan yang terpancar dari kata-kata itu. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar pemakaman, melainkan penebusan terhadap ketidakadilan yang selama ini menimpa Sukirah. Proses pemakaman berjalan dengan hikmat. Para ustadz terus membaca doa-doa panjang, menyelipkan harapan agar Allah menerima arwah Sukirah, memaafkan kesalahan yang pernah menimpa hidupnya, dan memberikan ketenangan abadi. Beberapa tetua desa menaburkan tanah dengan perlahan. Setiap genggaman seolah melambangkan penyesalan mereka atas fitnah yang telah tersebar. Anak-anak desa menatap dari kejauhan, menyadari bahwa mereka belajar pelajaran hidup yang begitu berharga, tentang kebaikan, kesabaran, dan dampak buruk dari gosip. Saat tanah pertama menutup liang, angin sepoi-sepoi berhembus membawa aroma sabun dan dupa dari rumah duka. Seolah alam pun ikut menyaksikan kepergian Sukirah dengan penuh hormat. Beberapa warga yang sebelumnya merasa paling benar dalam menilai perempuan itu kini merasakan bulu kuduk berdiri, menyesal telah cepat percaya pada gosip tanpa mengetahui kebenaran. Mereka memahami bahwa fitnah bukan hanya menyakiti yang difitnah, tetapi juga menghancurkan hati yang ikut menyebarkan. Mbak Narti menundukkan kepala di sisi liang, merasakan berat hati yang perlahan berubah menjadi damai. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah sahabatnya tersenyum di alam lain. Sukirah, kau sudah bersabar melewati semua ini. Semoga setiap doa dan pengakuan yang tulus ini menjadi jembatan bagimu menuju ketenangan yang sempurna, bisiknya. Suara itu membawa rasa hening yang dalam, membuat semua orang yang hadir menundukkan kepala dalam kesunyian dan penghormatan. Beberapa tetua desa maju satu persatu, mengucapkan permintaan maaf kepada sahabatnya yang telah tiada. Kata-kata mereka lirih, suara gemetar, namun penuh ketulusan. Mereka menyadari bahwa selama hidup, mereka terlalu cepat menilai, terlalu mudah mempercayai gosip,
dan terlalu sering melupakan prinsip kasih sayang dan keadilan. Momen ini menjadi pelajaran yang tak terlupakan, mengajarkan bahwa penilaian manusia sering salah, sementara kebenaran selalu menunggu untuk muncul, meski terkadang terlambat. Warga desa yang menyaksikan pemakaman ini pun ikut merasakan perubahan. Ada yang meneteskan air mata, ada yang menundukkan kepala dalam penyesalan, dan ada yang hanya diam sambil memandang tanah yang kini menutup jenazah Sukirah. Mereka memahami bahwa kehidupan seorang manusia sederhana yang baik hati bisa dihancurkan oleh prasangka dan fitnah, dan bahwa tindakan buruk itu meninggalkan jejak rasa bersalah yang dalam. Di tengah pemakaman, beberapa anak yang biasanya riang bermain di halaman desa kini duduk diam, menatap tanah yang menutup sahabat mereka. Mereka mendengar cerita tentang fitnah dan kebenaran, melihat perubahan warga yang mulai menyesal, dan merasakan hawa ketenangan yang terpancar dari prosesi yang hikmat itu. Pelajaran hidup bagi mereka mulai terbentuk, bahwa gosip dan prasangka bisa menghancurkan, tetapi kejujuran, pengakuan kebenaran, dan doa yang tulus mampu menenangkan hati dan memperbaiki kesalahan. Malam mulai merayap masuk setelah pemakaman selesai. Lilin-lilin di rumah duka perlahan padam, namun cahaya yang terpancar dari ketulusan doa tetap terasa, seolah membekas dalam hati setiap orang yang hadir. Desa Karangungu kini belajar sesuatu yang mendalam, bahwa manusia harus berhati-hati dalam menilai orang lain, bahwa fitnah dapat membawa akibat yang sangat dahsyat, dan bahwa kebenaran, meski muncul terlambat, selalu mampu menyingkap kebohongan dan membawa ketenangan. Beberapa warga yang hadir tidak berani langsung pulang. Mereka berdiri diam di halaman, memandang rumah yang kini kosong dari aura ganjil, merasakan kedamaian yang perlahan memenuhi udara malam. Mereka sadar bahwa setiap kata yang pernah diucapkan tentang Sukirah memiliki konsekuensi, dan bahwa kesabaran, doa, dan ketulusan dapat mengubah rasa takut menjadi damai. Ketika malam semakin larut, bumi di atas liang Sukirah terasa hangat meski udara dingin. Para ustadz dan tetua desa meninggalkan halaman, memberikan waktu bagi warga untuk merenung. Mbak Narti berdiri di tepi kubur, menundukkan kepala, menyadari bahwa sahabatnya akhirnya beristirahat dengan damai. Ia menatap langit malam, merasakan angin yang lembut, dan tersenyum tipis, mengetahui bahwa meski kebenaran terlambat, ia tetap muncul, dan keadilan Allah menempati jalannya sendiri. Desa Karangungu kembali sunyi. Namun sunyi kali ini berbeda, bukan sunyi yang mencekam, melainkan sunyi yang penuh renungan. Warga yang hadir pulang dengan hati yang lebih berat, tetapi juga lebih bijaksana. Mereka menyadari bahwa fitnah bukan hanya menghancurkan yang difitnah, tetapi juga meninggalkan rasa bersalah yang dalam bagi mereka yang ikut menyebarkannya. Mereka belajar bahwa kebenaran, meski datang terlambat, selalu mampu menyingkap segala kebohongan dan membawa ketenangan bagi yang sabar dan tulus. Jenazah Sukirah kini telah beristirahat dengan layak. Desa Karangungu belajar dari perjalanan hidup dan kematiannya, tentang kesabaran dalam menghadapi fitnah, tentang ketulusan dalam berdoa, dan tentang kekuatan kebenaran yang akhirnya selalu muncul, meski terlambat. Cerita Sukirah menjadi pelajaran yang menempel dalam hati setiap orang, mengingatkan mereka bahwa kata-kata memiliki konsekuensi, bahwa prasangka bisa membunuh reputasi, dan bahwa doa yang tulus mampu menenangkan hati yang paling tersakiti sekalipun. Malam itu, bintang-bintang bersinar terang di langit desa Karangungu. Angin yang lembut berhembus di antara pepohonan, membawa ketenangan yang abadi. Suasana damai itu menjadi penutup yang sempurna bagi perjalanan hidup Sukirah. Perjalanan yang penuh penderitaan akibat fitnah, namun diakhiri dengan pengakuan kebenaran, doa yang tulus, dan kedamaian abadi yang layak bagi setiap jiwa yang sabar dan murni.